Dengan ditandatanganinya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Ormas, kini pemerintah melalui Kemenkumham dan Kemendagri dapat membubarkan ormas yang dinilai anti-Pancasila tanpa melalui proses yang panjang. Lalu seberapa efektif Perpu ini dalam memberantas ormas radikal dan seperti apa posisi kekuatan Perpu baik dari segi hukum maupun politik? Kita akan membahasnya bersama dua orang narasumber di studio. Ada Ketua PBNU Marsudi Syuhud dan pengamat hukum tata negara Refli Harun. Selamat pagi Bang Refli. Selamat pagi Pak Marsudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita ke Pak Marsudi terlebih dahulu. Ini yang ketiga kali kita bicara soal HTI dan juga ormas radikal dan bagaimana membubarkannya begitu. Dengan adanya Perpu, Anda bilang bahwa tidak ada ruang untuk HTI, tapi dengan adanya Perpu apakah menurut Anda ruang itu sudah benar-benar ditutup dan ini efektif? Yang cara berpikirnya mestinya diawali dari begini. Bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, NKRI ini semua adalah sebuah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia untuk membentuk negara bersama-sama untuk hidup bersama-sama. Yang kemudian sudah disepakati bersama-sama, kemudian hendaknya dijalankan bersama-sama dan dijaga bersama-sama. Dalam rangka menjaga ini kebersamaan, yang tentu kalau urusannya ini bukan urusan boleh, tidak boleh, atau ini dilarang, atau tidak dilarang. Yang paling utama adalah sekarang kita untuk menjaga kesepakatan bersama yang berlandaskan Pancasila itu. Itu satu. Nomor dua, tentu lalu kita lihat kalau ternyata ada orang atau kelompok atau organisasi yang kemudian akan merusak kesepakatan bersama ini, nah dari situ berangkatnya. Merusak kesepakatan ini nanti akan bisa mengakibatkan carut-marutnya dan bahkan bisa menyebabkan bubarnya kesepakatan ini. Tapi itulah yang kita harus luruskan. Sebelum Jadi tidak harus HTI atau yang lainnya. Gitu. Siapapun begitu yang memang ingin membubarkan ideologi kita. Tapi sekarang sudah ada Perpu. Anda melihat ini efektif dibandingkan dengan lewat peradilan yang panjang begitu? Perpu atau undang-undang yang kemarin sesungguhnya itu adalah jalan untuk menuju suatu kesepakatan bersama akan itu dianggap menabrak atau tidak menabrak undang-undang atau aturan. Itu yang pertama kali yang kita lihat itu adalah pada aturannya kan. Kalau ternyata dalam sebuah ada kelompok atau organisasi yang dianggap itu adalah bertentangan dengan kita, lah mana yang bisa mengatakan itu bertentangan? Atau mana yang bisa menganggap itu adalah tidak sesuai dengan Pancasila? Atau bagaimana cara membubarkannya kalau itu sudah dianggap bertentangan dengan Pancasila. Perpu itu adalah salah satu metode cara untuk ini sudah ada ancaman. Kemudian kita harus melakukan segera biar ancamannya itu. Jadi artinya NU tidak peduli metodenya apa, yang penting HTI bisa dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila. Begitu yang ingin Anda katakan. Metodenya ini seperti apa itu harus bagaimana. Nah, inilah gunanya adanya aturan. Negara demokrasi adalah negara yang dengan aturan. Bukan negara demokrasi adalah negara yang tanpa aturan. Mbahnya demokrasi Amerika pakai aturan-aturan. Orang melakukan ini boleh, ini tidak boleh. Penegakan aturan-aturan yang telah disepakati itulah demokrasi. Baik, kita bicara soal demokrasi, Bang Refli, Anda sempat mengatakan di media katanya dengan adanya Perpu ini seolah-olah akan sedikit mengganggu demokrasi. Tetapi permasalahannya HTI sendiri mendeklarasikan bahwa kita tidak butuh demokrasi, kita butuh khilafah. Ini apa yang ingin Anda katakan? Ya, begini, kita harus baca betul Perpu ini ya. Jangan sampai kemudian mislead di masyarakat. Saya khawatir mereka yang berkomentar itu barangkali belum membaca. Pertama, Perpu ini sebenarnya tidak secara spesifik dimaksudkan hanya untuk organisasi tertentu saja. Itu satu. Jadi untuk
Yang kedua, alasan untuk membubarkan sebuah ormas itu tidak hanya karena dia dianggap bertentangan dengan Pancasila, ya, itu hanya salah satu alasan saja. Alasan di sini banyak sekali, termasuk misalnya dia mengumpulkan dana bagi partai politik, mengganggu ketertiban umum, ya, lalu kemudian menggunakan lambang yang mirip-mirip dengan organisasi lain, menggunakan lambang dengan yang mirip-mirip dengan organisasi internasional dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya mengenai anti Pancasila saja. Lalu apa yang membedakan Perpu ini dengan yang dulu? Yang paling utama adalah kalau dulu itu untuk membubarkan suatu ormas, terutama yang berbadan hukum, harus melalui due process of law. Pengadilan. Kalau dia terdaftar, harus melalui sebuah prosesi, misalnya meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Dan kemudian pemerintah tidak boleh secara subjektif begitu saja karena ada pentahapannya mulai dari pembinaan, peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, penghentian bantuan atau hibah, kemudian pembekuan kegiatan, baru kemudian meminta pengadilan untuk membubarkan atau mencabut status terdaftar dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau sekarang tidak, semua proses itu dipangkas. Pemerintah itu kalau misalnya ada menemukan bahwa ada ormas yang dianggap katakanlah bertentangan dengan undang-undang ini, ya, tidak harus bertentangan dengan Pancasila, maka cukup memberikan surat peringatan 1 kali saja. Dan kalau surat peringatan tersebut katakanlah tidak dipatuhi dalam waktu 7 hari kerja, maka kemudian ormas yang bersangkutan itu bisa dibekukan langsung kegiatannya. Kalau kemudian masih bandel juga, bisa langsung dibubarkan. Jadi untuk membubarkan ormas, sekarang ini hanya butuh 7 hari kerja plus-plus. Kira-kira begitu. Dan tanpa proses due process of law. Dan kemudian hanya subjektivitas pemerintah atau penguasa dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat begini, kita kan harus berpikir rasional ya. Jangan sampai kemudian gara-gara sekeliling kita, HTI dan lain sebagainya, menyebabkan kita lost control kita terhadap menjaga dan merawat demokratisasi yang sudah kita upayakan berdarah-darah sejak tahun 98. Nah, kalau ukurannya adalah rule of law, ya, negara hukum, maka menurut saya memang Perpu ini sangat setback. Karena ini berpotensi untuk melanggar hak untuk berserikat dan berkumpul. Memang di sini bahasanya halus, hanya memberikan sanksi administratif. Siapa yang memberikan izin dia bisa mencabut. Tapi kan masalahnya ini bukan soal izin saja, bukan soal sanksi administratif. Ini substantif. Kalau status badan hukum atau terdaftarnya dicabut tanpa due process of law, tanpa pertimbangan, maka sesungguhnya kan bubar. Maka hak berserikat dan berkumpul menjadi dilanggar. Itu yang kemudian Anda bilang melanggar demokrasi begitu. Meskipun organisasi yang bersangkutan yang sekarang menjadi bahan pembicaraan di poster-poster menyatakan kita tidak ingin demokrasi, kita hanya ingin khilafah. Seperti itu. Artinya ini juga kan masih diperdebatkan. Begini, kita harus menghargai. Saya tidak ingin katakanlah disempitkan hanya bicara mengenai HTI. Kita bicara mengenai masa depan demokrasi, ya. Jadi kita harus melihat yang namanya azas presumption of innocence, azas praduga tak bersalah. Seorang pencuri pun yang ketahuan tertangkap basah, digebukin massa, itu pun kan masih berhak atas perlindungan presumption of innocence sampai putusan pengadilan mengatakan yang bersangkutan bersalah. Nah, saya kira hal yang sama berlaku juga pada organisasi, ya. Tetapi memang kalau kita ingin mempercepat sebuah proses, maka sesungguhnya menurut saya kita bisa memperbaiki proses yang terlalu lama di dalam Undang-Undang Ormas yang lama, 17/2013. Nah, tetapi kita bisa bikin klausul juga, misalnya dalam kondisi tertentu, misalnya negara dalam keadaan bahaya, ya. Kemudian untuk menjaga dalam keselamatan. bentuk apa? Kalau revisi kan sudah pasti akan makan waktu lama juga. Saya ingin mengatakan materi Perpu, materi Perpunya melalui Perpu, tapi materinya barangkali tidak seperti ini. Jadi yang Anda permasalahkan bukan Perpunya, tetapi permasalahannya adalah kontennya, substansinya, isinya. Sebenarnya begini, ya, itu sangat teoretikal sekali. Perpu itu sendiri seharusnya secara teori tidak bisa dikeluarkan dalam kondisi di mana DPR masih bersidang, in session. Tapi itu kan teori. Prakteknya melalui putusan Mahkamah Konstitusi, pokoknya bangun tidur pun Presiden bisa mengeluarkan Perpu. Karena itu hak subjektif Presiden. Yang penting dia menganggap bahwa ada kegentingan. Urgen, kegentingan itu kemudian tidak ada aturannya. Kalau bikin undang-undang itu tidak lama, tidak catch up, ya kan?
undang-undang yang ada itu tidak cukup mewadahi atau bahkan tidak ada aturannya, lalu kemudian bikin perpu. Itu hak subjektif yang nanti akan ada political check-nya oleh DPR dan judicial check-nya oleh Mahkamah Konstitusi kalau ada yang mempermasalahkannya. Oke lah, saya tidak mau berdebat di wilayah itunya. Saya ingin berdebat di wilayah substansinya. Isinya itu tadi yang Anda Isi katakan. perpu itu. Nah, isi perpu itu menurut saya harusnya tidak begini kalau kita ingin menghargai sebuah proses demokrasi. Nah, cuma masalahnya begini. Undang-undang itu kan ada aspek sosiologisnya juga. Sekarang perpu ini keluar dalam latar belakang orang kemudian ingin meminta organisasi seperti HTI itu dibubarkan. Maka kemudian dukungan secara sosiologis besar ya. Tapi saya khawatir mereka yang mendukung itu belum membaca secara persis. Kalau seandainya nanti pemerintah ini muncul bibit-bibit otoritarianisme misalnya, kembali otoriter, maka perpu semacam ini bisa digunakan untuk memberangus organisasi Apapun, termasuk Apapun. PBNU dan Muhammadiyah. Iya. Ini Anda bagaimana? Apakah Anda juga melihat sisi urgensi ini sangat-sangat urgen sehingga kemudian harus ada perpu, lalu kemudian pertanyaan berikutnya, apakah NU dan Muhammadiyah tidak takut juga ini bisa menjadi senjata bermata dua begitu? Ya memang itu adalah sebuah aturan yang untuk mengatur bagaimana kita yang setelah disepakati ini tidak bubar. Karena kenapa dianggap urgen? Awal-awalnya di Timur Tengah itu ya kayak gitu. Sama. Bahwa saya tidak sepakat dengan pendapat ini karena ini tidak Islami. Atau saya tidak sepakat dengan cara mendirikan negara ini karena ideologinya ini, kafir. Ideologinya walaupun ngaku Islam tapi menurut saya belum full Islam. Nah ketika nunggu kayak gitu, apa memang mau kita nunggu Indonesia bubar dulu? Nah, kan kita nggak boleh kita kan nggak boleh nunggu Indonesia ini bubar dulu, berantem dulu, perang dulu, kan tidak begitu. Artinya sekarang sudah urgent begitu ya Pak Marsudi ya? Ya iyalah, wong faktanya itu seminggu aja jadi perang kok di Timur Tengah. Itu seminggu bisa jadi perang di Timur Tengah. Nah, karena kita itu kenapa kita setuju untuk itu hari ini? Karena melihat itu. Nah, persoalannya sekarang adalah yang disebut oleh Pak Rafli itu rule of law. Bagaimana mengatur ini aturannya itu biar tidak sembarangan, semena-mena atau biar tidak out of control yang kemudian bisa memberangus semua yang ormas tidak gitu sesuai dengan politik saya adalah kita bubarin satu-satu. Nah, ini yang harus dipikirkan kan. Ya, dari mana memulai memikirkannya? Tentu dari mulai definisi dari apa ini sudah melanggar Pancasila atau belum? Kan dari situ. Atau ini kira-kira sudah mau merobohkan suatu bangunan bangsa yang telah disepakati apa tidak? Oke, baik. Nah, kalau baik. gitulah Pak Marsudi, sebetulnya proses dari sini kan kita harus menunggu persetujuan dari DPR terlebih dahulu begitu ya. Belum lagi nanti kalaupun sudah disepakati akan bisa berpotensi ke MK. Nanti kita akan membahas sebetulnya setelah yang satu ini dong, Bang Refli. Dan bisa tetaplah bersama kami Metro Pagi Prime Time akan segera kembali.